Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Satya di channel Japar Carios. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang dialami oleh Rizky. Rizky ini orang Purwakarta. Rumahnya Rizky ini di daerah Cikumpai. Jadi kalau misalkan teman-teman yang suka makan satenya, sate Marangi Haji Eti, nah itu di belakang sananya tuh rumahnya Rizky ini. Jadi kejadian ini tuh dialami sama Rizky ini sekitar tahun 2012. Jadi Rizky ini sehari-harinya kerja di pabrik. Di kerjanya Rizky ini dia ada 2 shift. Kadang shift pagi sampai sore, kadang dari dia masuk sore hari ke sampai pagi. Jadi kalau di daerahnya Rizky ini masih banyak, daerah sini masih banyak perkebunan karet di sana tuh. Jadi ada perkebunan karet, ada perkebunan pisang gitu kan. Masih daerahnya lingkungan PTPN di situ. Nah, jadi awal mulanya tuh Rizky ini ketemu sama seorang temannya. Jadi ada temannya datang dari Jawa lah gitu kan, berkunjung ke rumahnya Rizky ini gitu kan. Niatnya sih mau mencari kerja katanya di sini tuh. Jadi ngobrol sama Rizky segala macem. Ya di situ tuh mau ngelamar di pabrik tempat si Rizky ini bekerja. Pas waktu malam Rizky ini ngajak jalan-jalan lah sama si temennya ini. Ayo katanya kita lihat-lihat kota Purwakarta katanya dia. Jadi kan dibawa ke tempat yang danau itu, danau yang di dekat situ. Terus keliling-keliling, pulanglah sekitar jam 11 malam dia tuh pulang. Karena besoknya harus ke pabrik tempat Rizky kerja, mau ngasihin lamaran katanya kan, sekalian Rizky itu kerja. Nah, sewaktu di jalan, jadi emang dari tempat jalan raya besar itu, dari jalan besar itu ke tempat rumahnya Rizky itu cukup lumayan jauh. Itu mungkin sekitar hampir 2 kilo lah, maksudnya 2 kilo. Jadi ngelewatin ada perumahan, terus jembatan lama lah gitu, jembatan dari besi gitu. Terus karet aja, perkebunan karet semua. Jalan gitu kan, pas mereka ngobrol. Nah, kalau kita lewat perkebunan karet kan biasanya kan suka ada kayak yang rapi gitu kan, karet itu tak rapi. Si pohon itu rapi gitu. Nah, temennya Rizky ini dia nggak sengaja lihat ke kiri gitu kan. Dia nanya, Ki katanya malam-malam emang suka ada yang kerja katanya. Oh, katanya biasanya nggak ada sih katanya yang ngambil karet jam segini, nggak ada. Biasanya pagi-pagi, mereka subuh pagi-pagi ngambil hasil sadapan karet itu kan. Kenapa kata Rizky? Nah, tadi katanya saya lihat di situ ada orang, katanya lagi diam, lagi berdiri. Wah, Rizky katanya kata Rizky itu katanya, udah jangan dipikirin ya, udah pulanglah mereka. Pagi-pagi ngelamar ke tempat Rizky kerja, ke pabriknya Rizky kerja itu. Sorenya pulang gitu kan, karena HRD pabriknya ini ngasih tahu nanti dikabarin kalau keterima katanya gitu kan. Makanya temennya Rizky ini pulang lagi ke Jawa. Nah, pulanglah si Rizky ini. Sore-sore itu udah dia pulang ke rumah seperti biasa kan. Besoknya ini Rizky masuk shift sore itu kan. Jadi waktu dia panjang lah itu, istirahat. Akhirnya besoknya Rizky berangkat kerja. Pas jam setengah 11 malam itu, waktu Rizky masih kerja di pabrik itu kan, masih pas lagi waktu kerja gitu. Nah, Rizky ini ditelepon sama orang tuanya Rizky ini, minta tolong ke Rizky untuk pulang dulu kalau bisa, katanya izin dulu. Jadi bawa dulu lah adiknya ke rumah sakit, katanya takutnya ada apa-apa gitu. Karena masih kecil adiknya kan. Pulanglah Rizky tuh jam setengah 12. Nah, pas Rizky ini masuk ke daerah ya dekat ke perkampungan dia lah, itu yang banyak pohon karet itu kan. Tiba-tiba yang daerah banyak pohon karet, motor Rizky tiba-tiba lampunya mati gitu kan. Wah, kata sini ini kenapa gitu kan, lampunya kok tiba-tiba mati.
sama dia dipukul-pukul gini lah, tak 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 tak, hidup gitu kan, hidup lagi. Karena jalannya jelek si motor tuh, jadi kan ngegeter mungkin si lampunya tuh, jadi mati lagi si lampunya tuh, lampu motornya tuh. Sekeliling jalan itu nggak ada sama sekali lampu, jadi penerangan cuma dari lampu motornya aja. Paling dari kalau ada bulan agak terang bulan gitu kan, jadi keadaan sekitar itu gelap banget. Rizky mungkin dia agak ngeri juga kan, karena dia ngeliat ke pinggir gini semuanya pohon karet dan gelap gitu kan. Terus dia bilang, katanya mungkin nanti lampunya hidup lagi kalau misalnya kena getaran lagi kan ke depan lagi. Terus dia jalan lagi, akhirnya si lampu hidup lagi. Terus pas dia lihat gini, kok si perempatan tadi yang Rizky lewatin itu kok ada di depan lagi. Dia bilang kan, perasaan tadi saya udah lewat jalan ini gitu kan, jadi dia udah lewat jalan ini, udah lewat si perempatan ini. Akhirnya dia gas lagi motornya pas udah lewat si perempatan ini gitu kan. Nah cuman Rizky agak bingung juga, kok ini si suasana si yang biasa dia lewatin, tiap hari dia lewatin kalau misalnya dia pulang kerja, pergi kerja itu, dia ngerasa aneh, kok kayak aneh kata gitu kan, kayak yang nggak biasanya nih. Jadi dari misalkan yang dia lewatin tuh ada kayak, kalau di tempat pohon karet kan, di perkebunan karet itu ada gubuk-gubuk kecil lah, yang tempat orang biasa yang suka nyadap karet itu dia istirahat gitu kan. Dia udah 2 kali ngelewatin si gubuk ini. Gubuk yang tadi, ini kok saya udah 2 kali, tadi pertama kali, terus tadi pas yang dia ingat dia udah ngelewatin si perempatan jalan, dia lewat lagi, dia ngerasa aneh kan, ini kenapa kan gitu, kok kayak yang lama sekali dari tempat kerja ke rumahnya di situ. Paling lama juga kalau misalnya dia jalan santai, cari jalan pelan itu 20 menit paling lama tuh, paling lama. Ini udah hampir setengah jam nggak nyampe. Di situ Rizky udah mulai, pikiran tuh udah mulai, wah katanya ini dia bingung kan, ini ada apa gitu kan, karena banyak diceritakan di kampungnya Rizky itu ada yang namanya juri kincir namanya. Jadi si orang ini kalau misalnya udah masuk ke daerah perkebunan karet itu, jadi seperti yang di putar-putar, nggak nyampe. Jadi kok ini balik lagi ke sini, ini ke sini balik lagi. Akhirnya Rizky terus gas lagi, rupanya bener, si perempatan yang dia tadi lewatin yang kedua kalinya tuh ada di depan mata dia lagi. Dia makin kaget kan, astagfirullahaladzim, katanya ini kenapa gitu ya. Akhirnya dia cobain, dia belok kanan. Rizky bilang katanya jangan lurus deh, di ke kananin aja. Jadi emang bisa juga kelewat kanan, cuman agak muter gini ke rumahnya Rizky. Dia belok kanan lagi gitu kan. Setelah belok kanan, mungkin dia jalan sekitar 2-3 menit, ketemu lagi si gubuk yang tadi dia lewatin itu. Nah pas dia lihat si gubuk itu, jadi si motornya ini pas belok gini kan, agak belok beginilah, dia pas begini, pas si lampu motornya itu nyorot ke arah gubuk tadi. Dan di gubuk itu lagi ada pocong itu lagi ya, kalau ini kan lagi jadi ini gubuk nih, si pocong itu di belakang dia nih, lagi di belakang gubuk itu lagi berdiri, dan itu kesorot banget sama lampu motornya Rizky. Akhirnya Rizky kayak yang hampir oleng gitu kan, karena dia takut gitu kan. Terus dia di dalam hatinya dia baca surat yang dia hafal lah gitu kan, sambil terus ngelewatin si gubuknya ini, karena jalannya kan begini, terus dia lurus ke sana. Cuman yang dia lihat itu si pocong itu bukannya berdiri tegak begini, dia seperti yang melawan gravitasi. Jadi dia miring gini nih, miring ke belakang gitu, tapi begini dia gitu. Akhirnya dia gas lagi motornya, tapi dilihat Rizky di sebelah kiri ini, itu si pocong tadi tuh kayak ngikut gitu, jadi kayak bukan lompat lah, jadi kayak yang menghilang, set ke situ, ada di sana lagi gitu. Kayak ngikutin dia terus. Pas dia baca, pas di depan tuh pas ada portal, jadi pas mau masuk ke perumahan Cikumpa itu pasti ada portal yang ngejaga, ada satu hansip yang jaganya. Nah dia di situ agak tenang juga mungkin, alhamdulillah kayak udah ketemu portal ini. Pas dia
berhenti di portal, dia nyari mana katanya si bapak yang biasa ngebukain portal ini. Terus akhirnya dipanggil, pak katanya gitu. Karena si portalnya pasti dikunci, digembok itu, yang punya kunci itu hanya si Hansip ini. Jadi dia nyari, terus dia telepon ke orang tuanya ini, katanya tolong bukain portal katanya gitu. Oh ya, kata orang tuanya, nanti ibunya ngasih tahu ke satpam yang deket kantor perkebunan tadi gitu katanya. Nah, sewaktu Rizky lagi nunggu gini, itu di sana tuh dia ngelihat ada orang jalan gitu, pakai topi kayak topi tentara zaman dulu lah gitu kan, topi begini, tapi di belakang itu ada kayak ini topi tentara Jepang zaman dulu. Dia mikir lagi kan, jam segini ada orang pakai seragam, nggak mungkin katanya, ini siapa gitu kan ya. Terus mulai takut lagi kan. Akhirnya si motor itu dia kunci, dia tinggalin, dia lari ke sana kan, lari. Nah, jadi pas dari portal ini mau ke rumahnya Rizky ini kan ngelewatin beberapa ya rumah dinas orang-orang perkebunan gitu ya. Itu tuh di situ kayak seperti ada danau yang nggak terlalu besar lah, ada danau dan ada pintu air untuk dari danau ini ke arah sungai sana, ada pintu air begini. Sewaktu Rizky itu mau ngelewatin si pintu air itu, dia berhenti langsung mendadak gini, kaget. Karena dia ngeliat di situ ada ular dari danau itu menuju ke, jadi ngelewatin jalan lah gitu. Ular besar banget ularnya, hampir sebesar pohon kelapa aja. Dan ular tuh kayak nggak gerak, tapi dia gerak gitu, tapi pelan. Dia nggak berani karena dia tahu cerita dari si danau ini, kalau muncul si ular ini ke permukaan gitu, jadi dia lagi nyebrang ke sininya tuh dari danau ini. Karena Rizky tahu cerita dari masyarakat sekitar sini dan juga dari orang tuanya, juga dari kakek buyutnya juga, bahwa di situ tuh ada ular jadi-jadian juga di situ, di danau, di dalam danau itu. Itu makin takut, makin nggak bisa ngapa-ngapain, dia diem aja. Akhirnya dia diem gitu kan, sambil berdiri dia diem gini sambil nunggu si Pak Hansip ini datang ke dia untuk yang tadi mau dipanggil sama ibunya itu. Nah, pas lagi menunggu begitu, hanya di situ mungkin sekitar 10 menit lah, katanya ini mana, katanya kok si bapak yang biasanya buka pintu nggak ada gitu kan. Pas dia lagi menunggu begini, kok dia ngerasa di belakang itu kayak ada yang merhatiin gitu, kayak ada sesuatu lah yang merhatiin, terus ada nggak enak lah. Terus dia merinding gitu kan, tapi dia takut untuk melihat ke belakang, dia diem aja. Nah, sudah ada kedengaran bunyi kayak yuk gitu, yuk. Dia bilang, wah ini apa lagi nih. Jadi udah berbagai macam tuh yang dia temuin kan malam itu, karena mungkin nggak tahu kenapa lah dia apa atau gimana. Akhirnya si Rizky ini ngeberaniin untuk ngeliat ke belakang begini. Pas dia ngeliat begini, itu si pocong tadi yang ngikutin si Rizky ini mungkin jaraknya sekitar 2 meter dari Rizky lah. Di belakang Rizky itu dia lagi berdiri tegak gini. Pas Rizky lagi gini, wah dia teriak, pingsan lah dia karena terlalu takut. Gitu. Nah, mungkin itu saja tadi cerita yang dialami oleh Rizky. Untuk sahabat Japar, mohon di subscribe, di like, di komen, dan share agar channel ini bisa terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.